الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hakim rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan selalu meningkatkan iman dan takwa, kelak akan mengantarkan diri kita ke derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, bangkrut bukan hanya dalam hal ekonomi dan perdagangan saja, tapi ada juga istilah bangkrut dalam beragama. Karena dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan dosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 2581, qala Rasulullah SAW: innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat, wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati, fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum fa turihat alayhi thumma turiha finnar. Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya orang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari salat, puasa dan zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal-amal kebaikannya, dan kepada orang lain lagi diberikan pula amal kebaikannya. Apabila amal kebaikannya telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu, kemudian dilemparkan kepadanya sesudah itu, ia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Jama'atul Jumu'ah, as'adakumullahu hayatakum fid darain. Jadi setiap orang dari umat Rasulullah SAW mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, seperti sholat, puasa dan zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib itu tentu akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya
akibat berbuat zalim kepada sesama manusia seperti mencaci maki, menuduh, memfitnah, memakan harta orang lain seperti mencuri atau korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, baik secara fisik maupun non-fisik, dan lain sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman yang tidak sebanding dengan kesolihan-kesolihan yang dilakukannya, karena banyaknya orang yang ia zalimi atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang lain, maka dosa-dosa dari orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melemparkan orang yang menzalimi itu ke neraka. Orang seperti inilah yang disebut dalam hadis di atas sebagai orang yang bangkrut dalam beragama. Hadirin jamaatul Jumu'ah, as'adakumullahu hayatakum fid dharain. Kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia, karena hal ini termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah tidak membiarkannya hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya, misalnya dengan kompensasi tertentu atau meminta maaf kepada pihak yang dizalimi semasa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkannya di akhirat kelak. Jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan sepele, karena urusannya bisa sampai ke akhirat. Allah memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman seperti itu, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma zulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa zulmul ibadi ba'dhum ba'dha hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia yang lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Jamaatul Jumu'ah, as'adakumullahu hayatakum fid dharain. Oleh karena itu, apabila kita benar-benar sayang pada diri kita sendiri, maka hal-hal yang perlu kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman-kezaliman kita kepada orang lain. Jadi memang pahala dari berbagai macam ibadah saja seperti sholat, puasa, haji, dan bahkan zakat sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhirat hingga ada kepastian bahwa orang lain selamat dari lisan dan tangan kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada mereka. Selain itu, di era keterbukaan dan era media sosial seperti sekarang ini, kewaspadaan kita harus semakin ditingkatkan. Karena kalau sampai kita lengah sedikit saja, maka kita akan sangat mudah sekali memproduksi dosa melalui HP kita. Jamaatul Jumu'ah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu menjaga lisan, tangan, dan anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menzalimi orang lain. Dengan cara ini, semoga kita semua selamat dari predikat orang-orang yang bangkrut di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.